Allah itu akan menjadikan manusia ini sebagai khalifah, sebagai penguasa di bumi. Menjadi khalifah, menjadi penguasa, tentu harus pintar, harus cerdik. Dan salah satu media untuk itu adalah membaca. Mari kita lihat Allah yang mau mengangkat khalifah di permukaan bumi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan insan, manusia, dari segumpal darah, dari tetesan air yang tidak berharga, dari setetes air yang hina. Tapi ini mau diangkat menjadi khalifah. Bacalah. Dan Tuhanmu yang mulia, Allazi 'allama bil kalam, yang mengajarkan si insan tadi yang dari setetes air mau jadi khalifah itu, Allah mengajarnya. Allah ciptakan makhluk, semua makhluk bisa dibagi-bagi. Kecuali Allah saja, jangan dibagi. Kalau Allah dibagi, musyrik kita. Semua namanya makhluk pasti bisa dibagi. Baik dibagi dalam artian mekanis, dipatah-patahkan begini, maupun dibagi dalam artian non-mekanis. Ambil satu batu cup yang putih itu, tumbuk dia. Saya mau tanya Bapak, bisa hitung berapa banyak debunya itu? Dalam ilmu alam namanya itu molekul. Bisa dihitung? Nggak bisa. Tumpukan debu ini namanya molekul. Dalam pelajaran ilmu alam kita, itu molekul adalah bagian kecil dari satu unsur. Sudah begitu saja, masih koma sebenarnya. Jadi yang benarnya itu, molekul adalah bagian kecil dari satu unsur yang masih mempunyai sifat aslinya. Kalau ini ditumpuk, ada tepung berwarna putih. Ini sama warna putih, sama warna putih, sama warna putih. Saya mau tanya, mana molekul gula? Mana molekul kapur? Mana molekul garam? Tanya yang mana garam? Tanya dia. Manis, bukan garam. Ini garam masih. Jadi masih punya sifat asli. Jadi bumi itu hanya ibarat satu elektron, bukan ibarat satu atom, bukan ibarat satu molekul, bukan ibarat satu kapur. Satu elektron saja bumi ini, Pak. Dia mengitari intinya juga. Kita mengitari matahari. Jadi kalau Allah menciptakan alam semesta ini seperti menciptakan kapur itu diplak, dilemparkan saja begitu, maka berapa banyak planet ini tidak bisa dihitung. Kita hanya ada dalam satu atom yang kita sebut dengan solar system. Jadi atom kita, Pak, namanya solar cell. Apa protonnya? Matahari protonnya. Mana elektronnya? Termasuk bumi. Ada Jupiter, ada Mars. Ini ada 7 atau 8 planet yang mengitari. Kalau Bapak pernah baca tulisan Mukti Ali, mantan Menteri Agama kita, makhluk yang ada di puncak gunung pasti ada hubungan dengan makhluk dasar lautan. Makhluk Allah yang begitu kecil, atom itu tadi, pasti ada hubungan dengan makhluk Allah yang paling besar. Alam semesta ini juga tidak bisa kita lihat. Karena atom elektron tadi menghasilkan listrik, makanya orang Jepang juga bisa bikin. Dengan cahaya matahari bisa menghasilkan listrik, namanya solar cell. Karena ini elektron bumi ini, Pak. Ambil lagi debu itu tadi. Nggak bisa kita hitung banyak debu, ambil satu. Dalam ini ada atom, banyak atomnya, ambil lagi elektronnya. Elektron ada pokok kayu, ada pohon kayu, ada laut dalam ini. Bisa nggak mencatat seluruh batang kapur? Tidak bisa, dia aja sangat kecil, tidak berarti. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak bisa. Hidup dalam planet yang sangat kecil, mau mencatat seluruh kejadian, tidak bisa. Nah, di dalam planet kecil yang tidak berarti di mata Allah itu, diangkatlah khalifah di situ. Jadi kita di khalifah hanya untuk bumi saja, Pak. Kita tidak tahu, mungkin ada makhluk Allah di planet-planet lain, kita tidak tahu. Dulu pernah kita dengar ada UFO, ada makhluk hidup di planet lain. Kecil. Jangankan kita, jangankan Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Indonesia, dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi
la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sadaqallahul azim. Pertama sekali mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izinnya pagi hari ini tanggal 13 Jumadil Awal kita dapat menunaikan salat subuh di Masjid Nur Muhammad Mojokerto ini, salah satu masjid yang megah. Sumenep. Karena pikiran sudah mau ke Mojokerto dia. Jadi alhamdulillah kita dapat berjamaah di Masjid Nur Muhammad di Sumenep ini. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga serta para sahabatnya. Semoga melimpah pada kita sekalian. Para alim yang saya muliakan, Bapak Ibu, seluruh pengurus dan jemaah tetap Masjid Nur Muhammad. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara saya yang aktif memakmurkan masjid di subuh hari. Di sini komandannya itu Pak Sugiyatno dan banyak teman-teman yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, kemarin kita bicara tentang Islam dan peradaban. Kita sudah bicara sejak kapan peradaban itu dimulai dan kapan peradaban itu maju dengan pesat. Peradaban itu dimulai memang sejak Allah mengirimkan para rasul, para nabi dan rasul. Silih berganti. Wafat nabi dan rasul satu, dunia kacau lagi. Dikirim lagi, dunia kacau lagi. Akhirnya sampailah kepada dikirimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan semua ajaran-ajaran yang mendahuluinya, yang semua inti ajaran itu adalah mengesahkan Allah. Muhammad dengan Islam ini menyempurnakan. Nah, supaya tidak kacau beliau lagi seperti umat-umat terdahulu, maka memulai peradaban itu haruslah dengan membaca. Dengan membaca. Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya materi saya ini saya siapkan dengan PowerPoint. Tapi karena tidak dilengkapi fasilitas, nanti PowerPoint-nya saya kasih saja. Bisa dikembangkan. Maka pada waktu Muhammad dilantik menjadi rasul, perintah pertamanya itu membaca. Perintahnya itu bukan ayo sholat, ayo zakat, membaca. Jadi begitu dia dinobatkan menjadi rasul, ya, itu baiatnya itu membaca. Membaca. Jadi kalau ada orang Islam tidak suka baca, ini perlu dipertanyakan. Hari ini orang lain yang suka membaca, kita tidak suka membaca. Kalau bapak-bapak pergi keluar ke Eropa, kemana gitu, ke Singapura lah, nggak usah jauh-jauh, naik kereta, itu akan beda orang Indonesia dengan orang yang bukan Indonesia. Karena orang begitu duduk dia membaca. Kalau dilihat tidak membaca, dia tanya, dari Indonesia? Anda tahu ya, karena tidak baca.
membaca. Kaum muslimin, ada 3 perintah membaca dalam Al-Quran. 3 perintah. 2 disebut pada surah Al-Alaq, 1 disebut pada surah Bani Israel ayat 14. Boleh buka Quran. 3 perintah, 2 pada surah Al-Alaq, 1 Bani Israel. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. 1. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 2. Yang ketiga di Bani Israel, Iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Dan yang ketiga ini ada hubungannya dengan surah yang dibaca imam tadi, Al-Haqqah. Bapak boleh buat surah Al-Haqqah ayat 19 dan 25. Nanti kita sampai ke situ, tapi tunggu dulu. Jadi Allah itu akan menjadikan manusia ini sebagai khalifah, sebagai penguasa di bumi. Nah, kalau mau menjadi khalifah, menjadi penguasa, tentu harus pintar, harus cerdik, dan salah satu media untuk itu adalah membaca. Mari kita lihat Allah yang mau mengangkat khalifah di permukaan bumi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan insan, manusia, dari segumpal darah, dari tetesan air yang tidak berharga. Menurut kita, tapi sangat berharga air itu. Dari setetes air yang hina. Tapi ini mau diangkat menjadi khalifah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu yang mulia, allazi 'allama bil kalam, yang mengajarkan si insan tadi yang dari setetes air mau jadi khalifah itu, Allah mengajarnya. Allah ajarkan dengan kalam, dengan kata-kata, dengan firman, dengan tulisan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Diajarkan manusia itu karena dia dari tidak tahu. Adakah bapak-bapak lahir terus jadi bupati? Ada? Ada lahir terus bisa membaca? Enggak ada. Semua tidak bernilai. Begitu keluar, yang berbunyi hanya tangisan. Tangisan. Dan ini tangisan kita, waktu kita lahir dulu itu tidak hilang, Pak. Tidak hilang. Nah, itulah yang disebut pada perintah membaca yang ketiga, Iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Karena pada hari ini hanya kamu saja yang mengetahui, yang menghisap dirimu. Kita dengan Allah saja yang tahu. Untuk menghisap, bacalah kitabmu. Iqra kitabak. Bapak sudah membuat kitab? Ada menulis kitab? Ada. Mana kitab? Di rumah. Kitab apa? Ya, kitab karangan sendiri. Oke. Bapak-bapak ada yang menulis kitab? Semua sudah menulis kitab. Sudah. Tapi bukan kitab bapak itu. Tapi termasuk yang dibuat itu. Semua kita sedang menulis kitab. Dan itu nanti kita baca. Kapan kita menulis kitab itu? Sejak kita lahir. Begitu keluar dari rahim ibu kita menangis, sampai nanti diwafatkan, semua ucapan, semua tindak tanduk, semua gerakan tidak terhapus. Tidak terhapus. Dan itu dibuktikan dengan teknologi informatika hari ini. Suara bisa direkam. Gambar bisa direkam. Itu kemajuan teknologi. Allah ingin membuka mata manusia saja, bahwa Allah yang Maha Kuasa mampu menyimpan semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan sejak kita lahir sampai kita diwafatkan.
Kalau nanti mau membuktikannya secara ilmu elektronika, tentu saya mesti memberikan pelajaran lebih lama. Tidak cukup 4 hari di Mojokerto, di Sumeneb. Ya. Jadi semua, jadi apa saja kita ucapkan tidak hilang, tidak hilang. Nah itu terkumpul nanti. Nah hari ini tanggal 13 Jumadil Awal bersamaan dengan tanggal 27 Desember, jam sekian ini kita sedang menulis kitab semua. Ini nanti kitab akan kita baca. Dan itu nanti diserahkan. Siapa yang terima kitab itu ada simpan. Nanti kitab itu, tulisan kita itu, karangan kita itu nanti diserahkan. Nah itu tadi dibaca imam. Kalau diserahkan sebelah kanan, insya Allah kita selamat. Tapi kalau diserahkan sebelah kiri, di ayat 25-nya bilang alangkah baiknya tidak usah diserahkan saja kitab ini. Ya, gitu kan Pak Imam? Kok diserah, lebih baik tak usah terimalah rapot merah isinya itu. Ya. Jadi 3 perintah membaca. Apa yang harus dibaca? Pertama, Iqra yang pertama itu adalah membaca Allah sebagai pencipta. Membaca dengan nama Allah sebagai pencipta. Jadi apa-apapun yang mau kita baca selanjutnya haruslah dengan nama Allah. Harus meminta kepada Allah supaya bacaan kita betul. Iqra bismi rabbika. Kedua, membaca makhluk, membaca seluruh ciptaan Allah ini. Seluruh ciptaan dibaca. Nah itu membaca yang eksternal, ya. Membaca seluruh ciptaan Allah itu membaca yang eksternal. Baca pertanian, baca ekonomi, baca politik, baca penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab dan seterusnya. Membaca yang internal adalah Iqra kitabak itu tadi, membaca khusus, membaca diri kita. Iqra kitabak. Membaca ayat-ayat Allah yang kauniyah ini, tidak ada satu sosok manusia pintar yang hidup sampai zaman mutakhir nanti. Tidak ada satu manusia pintar sekalipun yang sanggup membaca seluruh ayat-ayat Allah. Tidak ada yang sanggup. Yakin, hakul yakin. Ustadz, ahli ekonomi? Bukan. Politik? Bukan. Pertanian? Teknik? Ada orang bisa semua. Itu baru ilmu-ilmu yang kita temui di bumi. Belum lagi kita membaca makhluk ciptaan Allah di luar bumi ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Sebat. Karena tidak ada manusia sanggup itu, maka pada waktu Jibril Iqra bilang kepada Muhammad, ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Jangan kita pikir Muhammad tidak bisa baca itu, tidak bisa baca huruf hijaiyah itu. Kita bangga sekali mengatakan Muhammad itu buta huruf. Dan kita pikir itu masalah hilafiah terserah. Tapi Muhammad manusia sempurna. Muhammad manusia yang mulia sempurna yang Allah takdirkan untuk membawa risalah ini. Dia saja bilang ma ana biqari. Apalagi macam kita. Apalagi macam Jokowi. Tidak ada manusia sanggup. Makanya Muhammad sudah bilang ma ana biqari. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mempersingkat. Saya ingin buktikan dulu bahwa kita ini tidak ada arti apa-apa. Dan apa hubungannya dengan sholat? Apa hubungannya dengan rukun Islam? Mudah-mudahan cukup. Bapak Ibu, saya ini bodoh Pak. Bahasa Arab tidak mengerti.
Tapi kalau kita baca Quran, ya, banyak ayat-ayat kalau ada menyebut langit, menyebut bumi, itu lebih banyak menyebut langit itu dalam bentuk jamak. Ya Ustaz ya. Misalnya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi langit disebut dalam bentuk jamak. Bumi sedikit, satu saja. Allah menciptakan alam semesta ini. Ini juga tidak ada satu sosok manusia pintar yang hidup pada zaman kapanpun, terutama para ahli perbintangan, astronomi, tidak ada yang bisa menyebut berapa banyak Allah ciptakan planet-planet ini. Tidak ada yang bisa. Paling-paling nanti NASA menemukan, ditemukan planet baru, jaraknya sekian juta tahun cahaya dengan bumi. Paling-paling begitu. Tapi tanya berapa banyak Allah ciptakan, tidak ada yang bisa jawab. Mari kita lihat. Bapak Ibu, saya ini STM-nya jurusan listrik. Saya mau menjelaskan sekilas tentang listrik. Mengapa namanya listrik? Listrik itu ada karena ada perpindahan elektron dari negatif ke positif. Listrik itu ada. Jadi kalau kita katakan arus listrik mengalir dari positif negatif itu konvensional. Yang ada sebenarnya perpindahan elektron dari satu titik kutub negatif ke kutub positif. Begini. Jadi Allah menciptakan makhluk, semua makhluk, ya. Kan saya pernah bilang ada 1 dan 0 ya. Sekarang makhluk kita baca, yang 0 ini kita baca, ini 0. Allah ciptakan makhluk, semua makhluk bisa dibagi-bagi. Kecuali Allah saja, jangan dibagi. Kalau Allah dibagi, musyrik kita. Tapi makhluk semua bisa dibagi-bagi. Kasih waktu 1-2 menit, adakah makhluk yang tidak bisa dibagi? Jangan-jangan saya salah. Ya. Ada Bapak? Makhluk yang tidak bisa dibagi, cari. Ada? Enggak ada Pak. Semua namanya makhluk pasti bisa dibagi. Pasti. Baik dibagi dalam artian mekanis, dipatah-patahkan begini, maupun dibagi dalam artian non mekanis. Non mekanis, ya, bisa dibagi. Sekarang kita ambillah, kan banyak ini makhluk. Gak usah banyak, nanti pulang ambil kapur kah, ambil apakah? Kami kemarin ke Batu Putih, ambil satu batu itu kapur, yang putih itu, tumbuk dia. Satu batang kapur. Saya mau tanya Bapak, bisa hitung berapa banyak debunya itu? Dalam ilmu alam namanya itu molekul. Bisa dihitung Pak? Satu. Enggak bisa. Tumpukan debu ini namanya molekul. Dalam pelajaran ilmu alam kita, itu molekul adalah bagian kecil dari satu unsur. Sudah begitu saja, masih koma sebenarnya. Jadi yang benarnya itu molekul adalah bagian kecil satu unsur yang masih mempunyai sifat aslinya. Kalau ini ditumpuk, ada tepung berwarna putih. Ini sama warna putih, sama warna putih, sama warna putih. Saya mau tanya, mana molekul gula? Mana molekul kapur? Mana molekul garam? Tanya yang mana garam? Tanya dia. Manis, bukan garam. Ini garam asin. Jadi masih punya sifat asli. Baik. Sekarang satu batang kapur tadi yang bertumpuk atau garam lah, satu garam briket hancur, tak bisa kita hitung berapa banyak dia punya molekul. Ambil satu saja. Ambil satu. Tinggalkan yang banyak. Satu ini masih bisa dibagi. Satu molekul garam ini masih bisa dibagi. Mana ahli penggaraman, Pak? Ahli penggaram. Apa Pak rumus kimianya? NaCl ya? Garam? NaCl. Ya. Natrium klorida. Satu molekul ini itu masih terdiri dari atom lagi. Atom Na dan atom Cl. Atom natrium dan atom klorida.
Berapa banyak? Ambil satu debu garam ini, berapa banyak NaCl-nya? Tak terhitung, Pak. Tak terhitung. Dalam yang kecil sih tidak terhitung. Apa itu atom? Atom adalah bagian kecil dari satu unsur yang cenderung meninggalkan sifat aslinya. Kalau sudah atom, dia cenderung. Tapi bukan berarti dia harus tinggalkan, dia cenderung saja. Bapak kenal air. Air apa, Pak? Rumus kimianya? H2O. Ada atom hidrogen dan ada atom oksigen. Ada atom oksigen disenyawakan dengan hidrogen dalam valensi tertentu menjadi air. Siapa yang tidak butuh air? Butuh semua. Baik. Sekarang oksigennya jangan kawinkan dengan hidrogen, kawinkan dengan karbon. CO3. Apa? CO3? Gas asam arang, mau mengisap. Racun mau? Padahal ada oksigen. Oh enggak, yang H-nya saya H. Oke, dia berkawan dengan oksigen jadi sekarang dicampur dengan asam sulfat. H2SO4. Asam sulfat. Ada mau minum? Air aki yang mendidih itu. Ada O-nya, ada H-nya, ada sulfat. Minum? Dan ada yang mau. Jadi atom itu tergantung siapa kawannya. Berkawan dengan ulama, baguslah. Berkawan dengan yang anti ulama, jahatlah dia. Nah, satu atom itu masih bisa dibagi lagi. Dia terdiri dari proton dan elektron. Sudahlah debu garam tak bisa dihitung banyaknya, ambil satu. Yang satu ini pun tak bisa dihitung banyaknya, berapa banyak atomnya ini. Ambil lagi atomnya itu, terdiri dari molekul dan proton dan elektron, ada neutron. Tak bisa dibagi juga. Nah, contoh itu dalam kehidupan ini ada, Pak. Ini seperti hari ini namanya atom sajadah Fajar Sunnah. Ini protonnya ini proton. Ini elektron. Di lintasan pertama ada 10, lintasan kedua begitu, atom juga begitu. Dan elektron itu, Pak, mengutari intinya itu dia tidak ada ikatan. Bapak kan tak nempel sama saya. Tapi mengapa Bapak tidak lari? Karena kita punya satu ikatan. Proton dan elektron juga itu tidak nempel, tapi dia mengitari. Elektron mengitari intinya berkeliling, Pak. Itu dia memutari itu seperti kita tawaf di Ka'bah berputar ke kiri. Kita tawaf ke putar kiri, bukan putar kanan kan? Ka'bahnya di sebelah. Ya, atom begitu, Pak. Atom begitu. Putarannya begitu. Semua kita mau datang ke tanah suci karena ingin berada di Ka'bah semua. Ingin mendekat Ka'bah semua. Dan kita berkeliling. Itulah gambaran elektron mengitari proton pada satu atom. Saya mau tanya, bisa Bapak hitung berapa banyak elektronnya? Satu kapur tadi itu. Oh, debunya saja gak bisa dihitung. Satu debu gak bisa dihitung lagi. Satu ini tidak bisa. Sekecil sekali. Di mana ibarat elektron itu, Pak? Itulah dia bumi, Pak. Jadi bumi itu hanya ibarat satu elektron. Bukan ibarat satu atom. Bukan ibarat satu molekul. Bukan ibarat satu kapur. Satu elektron saja bumi ini, Pak. Dia mengitari intinya juga. Kita mengitari matahari. Jadi kalau Allah menciptakan alam semesta ini seperti menciptakan kapur itu diplak, dilemparkan saja begitu, maka berapa banyak planet ini tidak bisa dihitung. Kita hanya ada dalam satu atom yang kita sebut dengan solar system. Jadi atom kita, Pak, namanya solar cell. Apa protonnya? Matahari protonnya. Mana elektronnya? Termasuk bumi. Ada Jupiter, ada Mars. Ya. Ini ada 7 atau 8 planet yang mengitari. Barangkali itu yang disebut dengan 7 lapis langit. Matahari. Jadi kalau Bapak pernah baca tulisan Mukti Ali, mantan Menteri Agama kita,
Makhluk yang ada di puncak gunung pasti ada hubungan dengan makhluk dasar lautan. Makhluk Allah yang begitu kecil, atom itu tadi, pasti ada hubungan dengan makhluk Allah yang paling besar. Alam semesta ini juga tidak bisa kita lihat. Karena atom elektron tadi menghasilkan listrik, makanya orang Jepang juga bisa bikin. Dengan cahaya matahari bisa menghasilkan listrik, namanya solar cell. Karena ini elektron bumi ini, Pak. Ambil lagi debu itu tadi, nggak bisa kita hitung banyak debu, ambil satu. Dalam ini ada atom, banyak atomnya, ambil lagi elektronnya. Elektron ada pokok kayu, ada pohon kayu, ada laut dalam ini. Bisa nggak mencatat seluruh batang kapur? Tidak bisa, dia aja sangat kecil, tidak berarti. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak bisa hidup dalam planet yang sangat kecil, mau mencatat seluruh kejadian, tidak bisa. Nah, di dalam planet kecil yang tidak berarti di mata Allah itu, diangkatlah khalifah di situ. Jadi kita ini khalifah hanya untuk bumi saja, Pak. Kita tidak tahu, mungkin ada makhluk Allah di planet-planet lain, kita tidak tahu. Dulu pernah kita dengar ada UFO. Itu ada makhluk hidup di planet lain. Allah akan kecil. Jangankan kita, jangankan Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Indonesia, dunia tidak ada artinya. Seluruh alam semesta, seluruh bumi ini tidak ada artinya. Ada seorang astronom asli Filipina pernah meramal, Pak, bahwa saya lupa, kalau tidak salah tanggal 20 April 80 dia meramal akan terjadi kiamat. Kiamat. Saya ditanya murid saya waktu itu, Pak, benar nanti kiamat? Saya bilang, Rasulnya saya tidak tahu. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat. Rupanya pada tanggal 20 April tahun 80 itu, konon katanya ada 9 tata surya berada pada satu garis lurus. Tata surya yang namanya solar system dengan matahari sebagai protonnya, ada lagi matahari lain, ada lagi matahari lain dengan konco-konconya, ada berada pada satu garis lurus. Dalam teori listrik itu akan terjadi pelemparan elektron. Terjadi pelemparan elektron, tidak seimbang, terjadi kiamat. Quran yang menyebutkan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi kiamat bukan digulung, bumi tergoncang, bumi terlempar. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kecil, Pak, bumi. Bumi saja tidak berarti, apalagi cuma Indonesia. Apalagi cuman kita, cuman Munir. Makanya setelah membaca itu, Allah perintahkan orang-orang yang beriman ini. Antara lain, kita mendirikan sholat. Ada rukun-rukun sholat. Berapa banyak rukun sholat? Sudahlah, terserahlah itu. Mau 13 mau berapa. Tetapi yang jelas ada 3 kelompok rukun. Apapun yang kita lakukan, ada 3 rukun yang harus dipegang. Apapun, mau jadi pegawai, mau jadi apa, ada 3 rukun. Nah, itu digambarkan dalam sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Dirikan sholat mengingat aku. Mari kita lihat rukunnya. Rukun yang pertama terkelompok dalam rukun qalbi. Rukun yang dikerjakan oleh hati. Aku sholat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Itu dalam hati. Dalam hati dengan bahasa ibu kita. Kalau kita lebih fasih bahasa Mendura daripada bahasa Indonesia, pakai bahasa Mendura. Kok sholat fardu subuh 2 rakaat karena Allah, dalam bahasa Mendura, tapi dalam hati. Orang Arab gimana bilang? Tidak pandai bahasa Indonesia Arab. Dia bilang usolli fardu subhi. Baru setelah kita berniat itu pekerjaan kalbi. Rukun qauli, yang kedua rukun qauli.
Itu rukun kauli pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbiratul ihram rukun. Kalau tidak kita ucapkan tidak sholat. Ini adalah pengakuan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita tidak ada artinya. Jangankan kita, dunia, alam semesta tidak nol. Allahu Akbar. Lalu setelah itu apa rukun kauli? Rukun kauli yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Al-Fatihah ini Bapak dan Ibu adalah statement membaca. Karena dimulai risalah kenabian itu harus membaca. Ini statement, perjanjian membaca. Setelah membaca Al-Fatihah dalam sholat, kita membaca ayat boleh tidak? Boleh. Boleh tidak ayat tidak dibaca? Boleh. Tadi imam membaca surah Al-Haqqah, boleh. Tapi nanti kita imam baca surah Al-Ikhlas, boleh. Wadduha, boleh. Tidak dibaca, boleh. Sama-sama Quran. Mengapa Fatihah menjadi rukun? Membaca ayat ini sunat saja, hukumnya apa? Al-Fatihah ini adalah statement membaca. Setelah itu baru sunat, mau membaca apa saja. Tidak baca pun boleh. Apa statement membacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mau dibaca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, alam semesta yang mau dibaca, Pak. Alam semesta mau dibaca. Tapi ada yang sanggup? Tidak ada. Tidak ada yang sanggup baca seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita cuma bisa membaca parsial saja. Ada yang cuma bisa membaca pertanian. Beliau membaca pergaraman, membaca ekonomi, membaca politik, membaca teknik. Itu pun atas kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak kasih sayang, Bapak tidak kenal dengan NaCl. Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin. Karena semuanya ini milik Allah sampai pada hari pembalasan. Allah yang punya yang mau kita baca ini. Makanya kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong dengan Allah. Minta tolong, berhamba kepada Allah, minta tolong. Supaya apa? Bacaan kita lurus. Tidak salah baca. Jangankan salah baca, benar saja membaca, tapi hasil bacaannya diterapkan tidak benar, itu berbahaya. Ada seorang ahli kedokteran sehat, dia pandai menganalisa. Mana dokter Lutfi? Dokter, dia baca. Tapi begitu dia praktek, dia salah praktekkan, jadi mal praktek. Begitu. Ada ahli ekonomi, dia baca betul. Ahli pertanian baca betul pertanian, ya. Begitu dipraktekkan salah prakteknya, salah baca. Makanya kita minta bacaan kita lurus. Mau menjadi politikus lurus membaca. Mau jadi ahli hukum lurus. Jangan membela yang bayar, harus bela yang benar. Lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Adalah jalan-jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan bukan jalan orang sesat, bukan yang dimurkai. Jangan kita membaca menyesatkan orang. Jadi setelah ada statement membaca, maka baca ayat. Ini sunnah. Mau baca boleh, tidak baca boleh. Mau baca bebas, silahkan. Ada yang mau baca kedokteran, baca. Mau baca fikih, baca. Baca pertanian, baca. Tapi hasil bacaan kita itu kan kita sudah berdoa supaya lurus. Sehingga di akhir sholat kita bilang Assalamualaikum warahmatullah. Selamat sejahtera buat semua yang ada di lingkungan kita.
baik yang beriman maupun tidak beriman. Kita sebagai seorang dokter, keahlian kita membuat kiri kanan kita sejahtera. Buka praktek, nggak tanya kau Kristen apa Islam, nggak. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Dia ahli pertanian, udah baca pertanian, assalamualaikum warahmatullah. Selamat sejahtera untuk saudara-saudara semua. Coba kalau tidak ada orang bertani, apa yang mau kita makan? Tak ada orang ahli garam, apa mau kita makan? Jadi itu statement membaca. Itulah sholat. Dan itu harus setiap saat dilakukan. Saya tutup dengan rukun Islam. Jadi setelah Muhammad dinobatkan menjadi rasul, dengan baiatnya adalah membaca. Maka Muhammad atas izin Allah membuat satu rukun atau suatu pola pikir. Nah, pola pikir itu yang kita sebut dengan rukun Islam. Untuk mengaktualisasikan risalah kenabian tadi, dibuat satu rukun. Rukun Islam ada berapa rukun Islam? 7. Sumenep berapa? 5. Tunggu aja Pak, masuk nanti Bapak pulang. Masa dikira orang Sumenep nggak tahu rukun apa? Baguyan. Jadi ada 5 rukun Islam yang 5 itu. Nah itu ada dalam PowerPoint saya. Tapi sekarang nanti pulang, Bapak pulang ke rumah, ambil pulpen, ambil kertas, gambar segitiga, gambar segitiga, kemudian bagi 5 bidang, sek. Bidang yang paling bawah, paling luas, itu tulis syahadatain. Yang kedua, bidangnya kecil sedikit, sholat. Yang ketiga lebih kecil lagi, puasa. Yang keempat kecil lagi, zakat. Yang kelima haji. Rukun Islam yang 5 ini Pak, itu menggambarkan lambang-lambang dalam hidup ini, sekaligus motivator, pendorong dalam hidup ini. Pendorong untuk kita beraktivitas supaya tulisan kitab kita bagus. Ini pendorong. Tapi sebelum itu saya kasih tahu dulu mengapa ini segitiga begini. Jadi syahadatain menempati bidang yang paling luas. Artinya siapapun yang mengaku Islam pasti dia bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti dia bisa. Yang tidak bisa yang bisu saja, tapi hatinya bisa. Jadi kalau dia mengaku Islam pasti bisa. Orang apa? Melayu, Islam. Coba syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Orang apa? Madura, apalagi Madura. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Orang apa? Orang Jepang, Islam. Coba syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Orang apa? Orang Belanda, Islam. Coba syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Pasti. Apalagi Arab. Maka itu kalau orang mengaku Islam pasti bisa mengucapkan syahadatain. Kalau dia tidak bisa diragukan Pak. Islam coba syahadat. Syahadat lama apa syahadat baru? Udah tidak Islam itu. Makanya orang mau masuk Islam kan disyahadatkan dulu. Ketemu kita sama orang Cina. Apa? Agama? Islam Pak. Nggak takut ya. Coba syahadat. Anda tahu sudah bukan Islam. Orang Islam pasti tahu Pak. Baik dia pandai, apalagi pandai mengaji, tidak pandai mengaji, tak pandai baca Quran pun. Makanya begitu mau masuk Islam, yang pertama adalah disyahadatkan. Nah, orang-orang yang bisa mengucap syahadat ini orang Islam ini, tidak semua sholat. Karena apa? Ada rukhsah, terutama bagi ibu-ibu yang lagi haid dan nifas. Dan tak masuk dalam bidang yang kedua ini. Makanya lebih kecil Pak bidang kedua ini. Tidak semua orang yang sholat dia puasa. Karena puasa rukhsahnya lebih besar. Apabila kau sakit termasuk haid dan nifas atau dalam perjalanan
kau boleh tinggalkan walaupun harus diganti di belakang hari. Tidak semua orang yang puasa bayar zakat. Bapak puasa semua kan? Mau puasa? Tanya, jujur tak bayar zakat? Hehehe. Bayar zakat sudah jujur belum? Saya belum jujur, Pak. Puasa rajin. Maka tidak semua orang puasa bayar zakat. Semua orang yang bayar zakat belum tentu bisa naik haji. Apalagi kuota yang semakin terbatas, kuota haji. Tidak bisa. Nah, mau cepat saja? Syahadat. Sudah selesai? Sudah siang ya? Sudah siang? Tutup. Suaranya tidak jelas antara siang dan ya. Saya tanya saja dulu. Saya lanjut apa tidak? Angkat tangan saja. Lanjut. Saya sebenarnya mau cepat, Pak, karena mau ke Surabaya itu Bang Hairani pesawatnya sore ini. Nah, syahadat itu tadi, asyhadu alla ilaha illallah itu adalah lambang sekaligus pendorong. Lambang apa? Lambang penyerahan. Lambang menyerah hanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu syahadat. Jadi kita bagi orang Islam itu harus menyerah hanya kepada Allah dan Rasulnya, dalam artian mengikuti bagaimana Rasul beribadah, bagaimana Rasul bermasyarakat, terutama ibadah-ibadah mahdah. Jadi ikuti Allah dan Rasul. Lambang penyerahan. Menyerah kepada Allah dan Rasul, bukan menyerah kepada ketua RT. Kalau ada ketua RT, kau jangan sholat, lalu kita tidak sholat. Enggak, menyerah kepada Allah dan Rasul. Sholat adalah lambang ingat kepada Allah kapan dan dimanapun, dalam kondisi yang bagaimanapun. Sekalipun sudah jaza, ya, itu harus sholat kapan dan dimanapun. Maka tidak dikenal qada dalam sholat. Kalau tak sanggup berdiri, kita duduk. Tidak sanggup duduk, kita berbaring. Tak sanggup berbaring, minta disolatkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil ladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Aktivitas kehidupan kita, Bapak, kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, baring. Aktivitas kita, ya. Ini saya berdiri, Bapak duduk. Nanti Bapak membaca berbaring. Bertani cang bersawah. Nanti di tempat tidur ada aktivitas. Ingat Allah, ya, aktivitas tempat tidur itu entah membaca, entah apa, kan nggak tahu lah. Termasuk buka pakaian pun ingat Allah. Ingat Allah kapan dan dimanapun. Kalau orang ingat Allah, dia mau tanda tangan cek kosong di kantor ini, ingat Allah dalam keadaan duduk, tidak jadi. Tapi orang-orang yang tidak ingat Allah, ya dia pikir hidup ini dia tidak mati-mati. Jadi sholat lambang ingat kepada Allah kapan dan dimanapun. Puasa lambang orang Islam yang menyerah kepada Allah, ingat kepada Allah. Orang Islam haruslah menjadi orang yang kuat dan jujur. Puasa itu lambang orang kuat dan jujur. Mana ayatnya? Bapak buka surah Al-Qasas ayat ke-26. Qalat ikhdahuma ya abati ista'jir inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Saya tidak ceritakan asbabun nuzul ini. Ini jangan panjang. Nabi Syuaib punya 2 putri. Ya. Dia untuk antrian ambil air. Nabi Syuaib sudah tua. Yang putri ini ambil air untuk dombanya. Karena menjaga kehormatan sebagai wanita, dia tunggu saja. Turun paling awal, orang sudah ramai di sumur. Dia tunggu orang sudah selesai baru diambil air. Apa yang terjadi pada putri Nabi Syuaib? Dia turun awal, pulang akhir, dapat air sedikit dan kotor. Tapi satu ketika datang seorang pemuda yang membantunya. Gagah pemuda ini, sekalipun putri Nabi Syuaib turun agak siangan, pulang lebih cepat, airnya banyak dan bersih. Kata Nabi, ada apa, Dok? Apa sebenarnya ini? Oh, ada pemuda, Pak, yang bantu. Mana? Panggil. Dihadapkanlah pemuda, teng. Berkatalah salah seorang di antaranya. Qalat ihdahuma. Berkata salahnya,
Ya Abah istajir, wahai Abah, pekerjakan dia ini sama kita. Inna khaira man istajartal kawil amin. Sesungguhnya tenaga kerja yang baik adalah yang kawiyun amin. Orang yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi sumber daya manusia yang baik di Al-Quran, jujur dan dapat dipercaya. Kuat dan dapat dipercaya. Kawiyun amin. Kuat itu bukannya fisiknya, tapi juga psikis. Kalau cuma mengandalkan fisik saja, tukang becak cuma berapa dapatnya. Tapi mengandalkan fisik ahli garam, berapa gaji bapak? Mahal kan? Mengandalkan kekuatan psikis. Ya. Kawiyun amin. Lah itu yang kuat dan jujur itu lambangnya puasa. Kita mampu menahan lapar dan dahaga lebih kurang 13 sampai 14 jam di Katulistiwa ini. Kuat. Tapi harus jujur. Jangan dari rumah puasa sampai di warung kopi kita ngopi, tidak jujur. Jadi puasa itulah mengajarkan kita menjadi orang kuat dan jujur. Kalau kita kuat bekerja dan jujur, apa jadinya? Kalau kuat bekerja seperti beliau ini, kuat, apa jadinya? Jadi orang kaya. Orang kaya itulah yang diwajibkan membayar. Kita minta kepada Allah supaya kita dijadikan makhluk yang termasuk orang yang banyak membayar zakat. Pasti kata ini diplomasi ini minta kaya dulu ini. Tidak usah minta kaya, Pak. Nanti kita minta kaya, begitu kaya kita lupa pada yang memberi kekayaan. Kita minta, ya Allah jadikan aku ini hamba-Mu yang banyak membayar zakat. Pasti Allah jadikan kita orang kaya dulu. Kalau enggak bisa. Tapi Allah berikanlah aku kekayaan. Kaya nanti kaya lupa. Nah, orang-orang yang kaya ini itulah diwajibkan berhaji. Jadi zakat lambang kekayaan, haji adalah lambang kesabaran, lambang persatuan. Kesabaran dan persatuan. Naik haji coba lihat tuh abang saya, rumah keduanya di Mekah dan Madinah. Ini lambang. Makanya kalau orang sudah hajinya bagus, hajinya mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Cuma mau cari haji mabrur itu tak segampang membalik telapak tangan. Mau haji, mau berangkat haji, panggil orang sekampung minta doa supaya haji mabrur. Padahal uangnya dari uang korupsi. Gimana mau haji mabrur? Oke, uangnya bagus dari hasil pertanian, tapi dia syirik. Gimana bisa? Ada Tuhan lain selain Allah diambil. Jadi sempurnakan dulu 1, 2, 3, 4. Baru hajinya ada syarat menjadi haji mabrur. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 salah satu saja sudah tidak benar, jangankan sekampung, satu kabupaten, satu pulau Madura disuruh mendoakan tidak jadi haji mabrur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.